Di sebuah kampung kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang kiai bernama Kiai Santo. Kiai Santo bukanlah orang yang terkenal atau memiliki harta yang melimpah. Ia adalah seorang kiai kampung yang sangat sederhana. Meskipun begitu, Kiai Santo memiliki hati yang begitu besar dan penuh kasih. Kesehariannya dihabiskan dengan bekerja keras di kebun miliknya yang tak seberapa luas, hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Kiai Santo menggarap kebunnya sendiri, meskipun tanah itu tidak luas dan hasilnya tidak banyak. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, melangkah pelan-pelan ke kebun dengan cangkul di tangan. Ia menanam sayur mayur, buah-buahan, dan tanaman pangan lainnya. Tangan dan kakinya yang sudah mulai menua tidak menghalangi semangatnya untuk terus bekerja. Baginya, kerja keras adalah bentuk syukur kepada Allah yang telah memberinya kesehatan. Yang membuat Kiai Santo begitu istimewa di mata warga kampung adalah sikap dermawannya. Meskipun hidupnya serba pas-pasan, ia selalu berusaha membagikan hasil kebunnya kepada tetangga-tetangganya. Saat panen tiba, ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan juga memikirkan siapa saja di kampung yang mungkin lebih membutuhkan. Apa yang saya dapat adalah rezeki dari Allah, dan sebaik-baik rezeki adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Begitu katanya pada suatu hari kepada salah seorang tetangga. Kiai Santo adalah sosok yang selalu dihormati dan dicintai oleh warga kampung. Mereka melihatnya sebagai panutan, bukan hanya karena ilmunya sebagai seorang kiai, tetapi juga karena ketulusan dan kedermawanannya. Ia tidak pernah mengeluh soal kemiskinannya, seolah-olah kekayaan bukanlah hal yang penting baginya. Hal yang terpenting bagi Kiai Santo adalah bagaimana bisa membantu sesama, walau hanya dengan sebutir jagung atau segenggam sayur. Ada kalanya, ketika hasil panen sedikit, Kiai Santo tetap berusaha membagikan apa yang ia punya. Jika sayur yang dipanen hanya cukup untuk makan malamnya saja, ia tetap menyisihkan sebagian untuk tetangganya. Bahkan ketika ia sendiri mungkin akan merasa lapar, Kiai Santo selalu mengutamakan orang lain. Sikapnya ini membuatnya dicintai dan dihormati, meskipun ia tidak pernah meminta penghormatan dari siapapun. Bagi Kiai Santo, kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi oleh seberapa banyak ia bisa berbagi dengan orang lain. Banyak tetangganya yang merasa malu jika melihat Kiai Santo membagikan hasil panennya. Padahal Pak Kiai sendiri kan butuh, kata seorang ibu kepada tetangga lainnya. Namun, Kiai Santo selalu tersenyum dan mengatakan bahwa rezeki itu akan kembali dalam bentuk lain. Kehidupan Kiai Santo yang serba kekurangan tidak menghalanginya untuk terus menolong. Bahkan dalam keadaan sulit, ia masih saja mencari cara untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Ada kalanya, jika kebunnya tidak menghasilkan, ia akan bekerja di ladang tetangganya hanya demi mendapatkan upah yang bisa ia sisihkan sebagian untuk orang lain. Sikap dermawan dan penuh pengorbanan ini membuatnya disegani, tidak hanya sebagai kiai, tetapi sebagai seorang manusia yang benar-benar tulus. Ketulusan Kiai Santo membuatnya menjadi sosok yang selalu diingat dalam setiap doa warga kampung. Orang-orang kampung tahu, meskipun ia seorang kiai, hidupnya sama sekali tidak mewah. Bahkan,
Mungkin Kiai Santo adalah orang yang paling miskin di kampung. Tetapi baginya, kemiskinan bukanlah alasan untuk tidak menolong orang lain. Ia percaya bahwa tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang meminta, dan ia selalu menjalani hidupnya berdasarkan prinsip ini. Meskipun kadang Kiai Santo merasa lelah karena usianya yang mulai menua, ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu yakin bahwa segala kesulitan yang ia hadapi adalah ujian dari Allah. Dalam setiap doa-doanya, ia selalu memohon agar diberikan kekuatan untuk terus bermanfaat bagi orang lain, sekalipun ia harus menjalani hidup yang sulit. Baginya, hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi sesama. Di akhir setiap hari, setelah selesai bekerja di kebun, Kiai Santo selalu mengucap syukur atas rezeki yang ia peroleh, meskipun sedikit. Baginya, rezeki yang didapat dengan kerja keras dan disertai niat untuk berbagi adalah berkah yang paling besar. Kiai Santo adalah cerminan dari kesederhanaan, ketulusan, dan keikhlasan yang tulus dalam menjalani kehidupan. Warga kampung melihatnya sebagai cahaya yang selalu menyinari mereka, meski dalam diam dan kesederhanaan. Suatu hari, Kiai Santo melihat kondisi santri dan tetangganya yang sering kekurangan asupan protein karena keterbatasan ekonomi. Berangkat dari keinginan untuk memberikan tambahan gizi bagi mereka, Kiai Santo mencoba mencari cara untuk mengembangkan usahanya agar bisa menghasilkan lebih banyak makanan. Setelah berpikir dan berdiskusi dengan beberapa orang terdekatnya, ia memutuskan untuk mencoba beternak ikan. Meskipun dana yang dimiliki sangat terbatas, ia bertekad untuk memulai dengan apa yang ia punya. Awalnya, Kiai Santo hanya memiliki beberapa kolam kecil di belakang rumahnya. Ia mulai mengisi kolam tersebut dengan bibit ikan lele dan nila yang ia beli dari hasil tabungannya. Setiap pagi dan sore, Kiai Santo menyempatkan waktu untuk memberi makan ikan-ikan tersebut dan merawat kolam agar tetap bersih. Beternak ikan menjadi kegiatan tambahan yang ia lakukan di luar rutinitasnya di kebun dan kegiatan mengajar para santri. Dalam hatinya, ia berharap kelak ikan-ikan tersebut bisa menjadi tambahan makanan bagi santri dan tetangganya. Perlahan-lahan, usaha ternak ikan Kiai Santo mulai menunjukkan hasil. Dalam beberapa bulan, ikan-ikan di kolamnya tumbuh dengan baik dan jumlahnya semakin banyak. Kiai Santo pun merasa senang karena ikannya bisa dipanen untuk pertama kalinya. Ia langsung membagikan sebagian ikan hasil panen kepada para santri dan tetangga yang membutuhkannya. "Ini untuk kalian semua, supaya gizinya makin tercukupi," katanya sambil tersenyum. Kebaikannya ini membuat para santri dan tetangga merasa sangat terharu. Tidak disangka, usaha ikan Kiai Santo mulai menarik perhatian warga di luar kampung. Beberapa orang dari desa sebelah mendengar tentang kolam ikan Kiai Santo dan tertarik untuk membeli hasil panennya. Awalnya, Kiai Santo ragu untuk menjual, karena niat utamanya adalah untuk konsumsi sendiri dan dibagikan kepada yang membutuhkan. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa hasil dari penjualan tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan kolamnya agar bisa menghasilkan lebih banyak ikan, akhirnya ia pun setuju. Kiai Santo kemudian mulai mengatur ulang kolamnya agar lebih produktif.
Ia menambah jumlah kolam dan mencoba mempelajari teknik beternak ikan yang lebih efektif. Dengan uang hasil penjualan ikan, ia membeli bibit dan pakan yang lebih baik, serta memperbaiki beberapa bagian kolam yang kurang optimal. Usahanya ini perlahan-lahan berkembang, dan kolamnya mulai menghasilkan ikan dalam jumlah yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, berita tentang ikan segar milik Kiai Santo menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak orang dari desa lain yang datang untuk membeli ikan di tempatnya. Melihat tingginya minat masyarakat, Kiai Santo berpikir untuk mengembangkan usahanya lebih jauh lagi. Bukan hanya untuk keperluan sendiri dan tetangga, tapi juga untuk memenuhi permintaan dari luar kampung. Meskipun awalnya ia hanya berniat berbagi, kini ia melihat peluang untuk membantu lebih banyak orang dengan cara menjual hasil panennya. Usaha ikan Kiai Santo kemudian mulai dikenal hingga ke pelosok kabupaten. Beberapa pembeli bahkan datang dari kota untuk mendapatkan ikan segar yang berkualitas dari kolamnya. Para santri dan tetangga mulai membantu Kiai Santo dalam mengelola kolam dan mempersiapkan ikan-ikan untuk dipasarkan. Dengan bertambahnya orang yang membantu, Kiai Santo bisa menghasilkan lebih banyak ikan, dan ini juga membuka lapangan kerja bagi warga kampung yang membutuhkan. Kiai Santo tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi. Ia tetap mempertahankan prinsipnya untuk berbagi dan membantu sesama. Setiap panen ikan, ia selalu menyisihkan sebagian untuk santri dan tetangga yang membutuhkan. Baginya, rezeki yang ia peroleh harus menjadi berkah bagi banyak orang. Para tetangga pun sangat menghargai sikap Kiai Santo ini, dan mereka seringkali berdoa agar usahanya semakin berkembang. Selain menjual ikan di kampung dan desa-desa sekitar, Kiai Santo mulai berpikir untuk memasarkan ikannya ke kota. Dengan bantuan beberapa orang yang ia kenal, ia berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa penjual di pasar kota. Ikan dari kolamnya mulai dikirim ke pasar, dan respons dari para pembeli sangat positif. Banyak yang memuji kualitas ikan Kiai Santo yang segar dan lezat. Dari hari ke hari, permintaan semakin meningkat, sehingga Kiai Santo pun memutuskan untuk menambah kolam lagi. Pengembangan bisnis ikan ini membuat kehidupan Kiai Santo mulai berubah. Dengan hasil penjualan ikan yang semakin stabil, ia kini bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik. Namun, Kiai Santo tetap hidup dengan sederhana. Ia tidak pernah memanfaatkan uang tersebut untuk kemewahan pribadi. Sebaliknya, ia lebih sering menggunakan hasil penjualan untuk memperbaiki kolam, membeli bibit baru, atau membantu tetangganya yang masih kekurangan. Kiai Santo juga mulai mempekerjakan beberapa warga kampung yang sedang menganggur. Mereka membantu dalam merawat kolam, memberi makan ikan, dan mempersiapkan ikan untuk dipasarkan. Selain membuka lapangan pekerjaan, Kiai Santo juga mengajari mereka tentang teknik beternak ikan yang baik. Bagi Kiai Santo, ini adalah cara untuk memberdayakan masyarakat kampungnya agar lebih mandiri dan bisa memiliki penghasilan. Pada suatu ketika, seorang pengusaha dari kota mendengar tentang bisnis ikan Kiai Santo. Ia datang menemui Kiai Santo dan menawarkan kerjasama untuk memperluas usaha ternak ikan ini. Meskipun tertarik, Kiai Santo tetap hati-hati dalam membuat keputusan. Ia tidak ingin terjebak dalam bisnis yang hanya mengejar keuntungan semata. Setelah berdiskusi panjang,
Akhirnya ia menyetujui kerjasama dengan syarat bahwa sebagian keuntungan akan disalurkan untuk kegiatan sosial di kampungnya. Kini, usaha ternak ikan Kiai Santo semakin berkembang pesat. Kolam-kolam ikan miliknya semakin banyak, dan ia bisa memenuhi permintaan dari banyak daerah. Namun, meski usahanya telah besar, Kiai Santo tetap menjalani hidup sederhana dan tetap memegang teguh prinsip untuk berbagi. Setiap panen, ia selalu menyisihkan sebagian untuk masyarakat kampung dan santri, serta memberikan harga yang terjangkau bagi warga desa yang kurang mampu. Di saat kesibukannya yang semakin padat, Kiai Santo tetap meluangkan waktu untuk mengajar para santri di pesantren kecilnya. Bagi Kiai Santo, mendidik generasi muda adalah ibadah yang tidak kalah penting dari usaha ekonominya. Ia ingin para santri tumbuh menjadi generasi yang mandiri dan peduli terhadap sesama, sama seperti prinsip yang ia pegang selama ini. Dengan semakin berkembangnya usaha ikan ini, banyak orang yang mulai meniru usaha Kiai Santo. Beberapa warga kampung yang dulu hanya bekerja serabutan mulai mencoba beternak ikan sendiri. Kiai Santo dengan senang hati membagikan ilmu dan pengalamannya kepada mereka. Ia merasa bangga karena usahanya bisa menginspirasi orang lain untuk berusaha dan berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya itu, beberapa santri yang sudah lulus dari pesantren Kiai Santo juga turut mengikuti jejaknya. Mereka membuka usaha ternak ikan di daerah masing-masing dengan bimbingan dari Kiai Santo. Ia senang melihat para santri yang dulu dididiknya kini bisa mandiri dan memiliki usaha sendiri. Kiai Santo berharap bahwa dengan cara ini, para santri bisa menjadi pribadi yang tidak hanya kuat dalam agama, tapi juga memiliki kemandirian dalam kehidupan. Kiai Santo selalu menekankan pentingnya niat yang tulus dalam berusaha. Baginya, usaha yang didasari niat untuk kebaikan akan membawa berkah yang lebih besar. Ia tidak pernah lupa mengingatkan para santrinya agar selalu berbagi kepada yang membutuhkan, seperti yang selama ini ia lakukan. Prinsip ini yang ia tanamkan kepada siapa saja yang terlibat dalam usahanya. Kini, Kiai Santo dikenal tidak hanya sebagai seorang kiai kampung, tetapi juga sebagai pengusaha yang sukses. Namun, di balik kesuksesan tersebut, ia tetap rendah hati dan tidak berubah. Bagi Kiai Santo, harta dan kesuksesan adalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Oleh karena itu, ia selalu berusaha menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Kiai Santo percaya bahwa apa yang ia miliki saat ini adalah hasil dari ketekunan dan keikhlasannya dalam menjalani hidup. Ia yakin bahwa Allah telah memberikan rezeki ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk berbagi kepada sesama. Prinsip inilah yang membuat Kiai Santo tetap teguh dalam berbagi, meskipun kini ia sudah lebih berkecukupan. Setiap kali musim panen tiba, Kiai Santo tidak pernah absen membagikan sebagian hasil ikannya kepada warga kampung secara cuma-cuma. Tradisi berbagi ini telah melekat kuat dalam hidupnya sejak awal ia memulai usaha ternak ikan. Bagi Kiai Santo, rezeki yang ia terima dari hasil usahanya adalah amanah yang harus ia manfaatkan untuk kebaikan orang lain. Ia tak pernah tergoda untuk menimbun kekayaan, meski kini bisnisnya berkembang pesat.
Tetangga dan warga sekitar sangat menghormati Kiai Santo karena kemurahan hatinya yang tak pernah berubah meskipun hidupnya kini jauh lebih berkecukupan. Tidak hanya warga kampung yang merasakan manfaat dari kedermawanannya, tetapi juga penduduk di desa-desa sekitarnya. Berkat jaringan bisnisnya yang terus meluas, Kiai Santo mampu menyediakan ikan dengan harga murah dan berkualitas bagi masyarakat yang kurang mampu. Ia selalu berprinsip bahwa sebaik-baik bisnis adalah bisnis yang mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Setiap kali warga mengambil ikan gratis di hari panen, Kiai Santo senantiasa mengingatkan mereka untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Seiring berkembangnya bisnis, Kiai Santo mulai mendistribusikan ikannya ke berbagai daerah yang lebih jauh. Bahkan, ia berhasil menjalin kemitraan dengan beberapa eksportir yang tertarik untuk menjual ikan hasil panennya ke luar negeri. Banyak pihak, ikan Kiai Santo kini mulai dikenal hingga ke negeri Hadramaut, Yaman. Hal ini tak hanya membuat Kiai Santo merasa bangga, tetapi juga menumbuhkan harapan baru dalam hatinya. Ia sangat ingin bisa pergi ke Yaman, tanah kelahiran banyak ulama dan habaib yang ia kagumi. Kiai Santo memiliki kecintaan yang mendalam kepada para habaib dan ulama, terutama yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Baginya, para habaib adalah pewaris ilmu dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu mengajarkan kebaikan dan kasih sayang kepada sesama. Setiap kali ia mendengar kisah tentang ketulusan dan kebijaksanaan mereka, hatinya bergetar dan penuh rasa hormat. Oleh karena itu, ia menyimpan impian besar untuk bisa bertemu dengan para habaib di Hadramaut, agar ia bisa belajar langsung dari mereka. Impian Kiai Santo ini semakin mendalam seiring dengan berkembangnya bisnisnya yang kini telah mencapai negeri Yaman. Beberapa rekan bisnisnya yang berada di Yaman bahkan mengundangnya untuk datang dan melihat sendiri bagaimana ikan-ikannya dipasarkan di sana. Kiai Santo merasa ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Ia mulai menabung dengan harapan suatu saat nanti ia benar-benar bisa berangkat ke Yaman. Bagi Kiai Santo, perjalanan ke Yaman bukan hanya sekadar perjalanan bisnis, tetapi juga perjalanan spiritual. Di sela-sela aktivitasnya yang padat, Kiai Santo selalu menyempatkan diri untuk mendoakan agar ia diberikan kesempatan untuk bertemu para habaib di Yaman. Dalam setiap doa dan salatnya, ia memohon agar Allah memudahkan jalannya menuju negeri yang ia rindukan itu. Kiai Santo juga meminta doa dari para santri dan warga kampung agar niatnya untuk belajar langsung dari para ulama dan habaib di Hadramaut bisa tercapai. Semakin hari, bisnis ikan Kiai Santo semakin besar, namun ia tetap memegang teguh prinsip hidupnya. Baginya, segala kesuksesan yang ia raih adalah berkat doa dan dukungan dari banyak orang serta keberkahan dari Allah. Oleh karena itu, ia tidak pernah berhenti berbagi kepada warga kampung dan orang-orang yang membutuhkan. Bahkan, setiap kali ia mendapatkan keuntungan lebih dari bisnisnya, ia selalu menyisihkan sebagian untuk mendanai kegiatan sosial di kampungnya, seperti membantu warga yang sakit atau membangun fasilitas umum. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menabung dan mempersiapkan segala sesuatunya, Kiai Santo berhasil mengumpulkan cukup dana untuk berangkat ke Yaman. Warga kampung turut berbahagia atas keberangkatannya.
Mereka menggelar pengajian dan doa bersama untuk mendoakan keselamatan dan keberkahan bagi Kiai Santo selama berada di Yaman. Kiai Santo merasa sangat terharu melihat dukungan dari warga kampung yang telah menjadi keluarga baginya. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri untuk berpamitan dan memohon doa dari para santri dan tetangga. Setibanya di Yaman, Kiai Santo disambut oleh beberapa rekan bisnisnya yang telah lama menunggu kedatangannya. Mereka sangat menghormati Kiai Santo karena kesederhanaannya dan ketulusannya dalam berdagang. Kiai Santo tidak langsung berfokus pada urusan bisnis, sebaliknya, ia lebih tertarik untuk mengunjungi para habaib dan ulama di Hadramaut. Baginya, kesempatan ini adalah impian yang akhirnya terwujud, dan ia tidak ingin melewatkannya sedikitpun. Di Hadramaut, Kiai Santo mengunjungi beberapa majelis ilmu yang dipimpin oleh habaib yang terkenal dengan ilmu dan kearifan mereka. Ia mengikuti pengajian-pengajian dan mendengarkan nasihat-nasihat penuh hikmah dari para habaib. Seorang murid yang haus akan ilmu dan bimbingan. Setiap nasihat yang ia dengar seolah menjadi pencerahan baginya, menguatkan niatnya untuk terus mengabdi dan membantu masyarakat. Setiap kali selesai mengikuti majelis, Kiai Santo tidak lupa memohon doa dari para habaib agar usahanya selalu membawa keberkahan dan manfaat bagi banyak orang. Ia juga menceritakan tentang kampung halamannya, para santri, dan warga yang selalu ia cintai. Para habaib mendoakan agar Kiai Santo senantiasa diberikan kekuatan dalam berjuang di jalan Allah. Doa dari para habaib ini sangat berarti bagi Kiai Santo, dan ia merasa lebih semangat untuk melanjutkan usahanya setelah kembali ke tanah air nanti. Setelah beberapa minggu berada di Yaman, Kiai Santo akhirnya harus kembali ke kampungnya. Namun, perjalanan ini meninggalkan kesan yang mendalam dalam hatinya. Ia pulang dengan membawa semangat dan inspirasi baru untuk terus berbuat baik dan berbagi kepada sesama. Pertemuan dengan para habaib di Hadramaut telah membekas dalam jiwanya, dan ia bertekad untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan yang ia pelajari kepada santri dan masyarakat kampung. Sepulangnya ke kampung, Kiai Santo disambut dengan sukacita oleh warga yang merindukan kehadirannya. Ia kembali dengan penuh semangat dan langsung melanjutkan aktivitasnya, mengajar para santri dan mengelola usaha ikan yang telah ia rintis dengan penuh ketulusan. Kiai Santo selalu mengingat pesan-pesan yang ia dapat dari para habaib di Yaman, dan ia merasa harus lebih bersemangat lagi dalam berbagi dan membantu sesama. Kini, setiap kali ia membagikan hasil panen ikannya, Kiai Santo mengenang para habaib yang ia temui di Hadramaut. Baginya, berbagi kepada orang lain adalah salah satu bentuk amal yang tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi penerimanya, tetapi juga membawa kedamaian bagi hatinya sendiri. Kiai Santo merasa bahwa apa yang ia lakukan selama ini hanyalah sebagian kecil dari amanah yang harus ia jalankan sebagai seorang muslim. Usaha ikan Kiai Santo yang kini semakin besar tak hanya memberikan manfaat secara materi, tetapi juga menjadi ladang amal yang terus mengalir. Setiap orang yang menikmati ikan hasil ternak Kiai Santo akan turut mendoakan keberkahan baginya, begitu pula setiap warga kampung yang mendapat manfaat dari kedermawanannya. Kiai Santo merasa bahwa hidupnya benar-benar diberkahi, dan ia berjanji untuk terus mempertahankan prinsip hidupnya yang penuh ketulusan dan keikhlasan.